dilakukan oleh seorang muslim di dalam buang air adalah yang pertama beristinja menggunakan air atau batu atau yang dihukumi sebagai batu atau gabungan antara air dengan batu. Air adalah alat pembersih utama. Air adalah alat pembersih utama. Kalau tidak ada air, atau bahkan kalaupun ada air, maka seorang muslim dibolehkan untuk beristinja dengan batu atau tisu. Yang penting alat pembersih itu bisa membersihkan, baik tisu basah ataupun tisu kering. Itu semua bisa digunakan sebagai alat untuk beristinja atau gabungan di antara keduanya, gabungan antara batu atau tisu dengan air. Banyak mazhab mengatakan bahwa beristinja yang paling utama adalah menggabungkan antara tisu atau batu dengan air. Jadi kotoran kita dibersihkan dulu dengan batu atau dibersihkan terlebih dahulu dengan tisu, lalu kemudian setelah itu dibersihkan dengan air. Ini merupakan cara beristinja yang paling utama. Adapun yang kedua maka beristinja dengan air. Yang ketiga beristinja dengan batu atau yang sejenisnya. Istinja dengan air, ya, jelas kita sudah sering lakukan. Adapun beristinja dengan batu, maka yang sunnahnya adalah dengan bilangan batu yang ganjil, dengan bilangan batu yang ganjil atau bilangan tisu yang ganjil, 1 atau 3 atau 5 atau 7. Hanya saja para ulama berbeda pandangan apakah boleh beristinja dengan 1 batu atau harus 3 batu, karena 1 batu itu belum bisa membersihkan. Apakah boleh menggunakan 1 batu atau 3 batu? Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang paling benar adalah tidak bisa menggunakan 1 batu, kecuali kalau 1 batu itu memiliki 1 batu itu ukurannya besar dan bisa digunakan 3 kali. Satunya bagian kanan, batu sisi kanan, satunya sisi kiri, dan satu lagi satu sisi depan atau sisi belakang. Itu bisa dilakukan. Tentunya persoalan beristinja dengan batu ini sudah jarang pada zaman sekarang. Kecuali kalau tisu seperti ketika kita berada di pesawat, dan dalam keadaan tidak ada air, maka yang ada cuma tisu. Pada saat itulah kita bisa mempraktikkan istijmar. Istijmar itu adalah membersihkan kotoran buang air kita dengan batu atau dengan tisu. Dan itu pada zaman sekarang sudah jarang ada. Kalau ada, maka di beberapa kondisi seperti di pesawat. Dan di pesawat dalam beberapa kondisi memang tidak ada air, maka orang yang buang air terpaksa harus melakukan istijmar. Kemudian di antara adab yang lain adalah tidak boleh membersihkan kotoran dari tubuh kita, dari kubur atau tubuh kita dengan tangan kanan. Harus menggunakan tangan kiri. Karena segala hal yang menjijikan atau yang kotor atau yang najis, maka itu harus dibersihkan dengan tangan kiri dan bukan tangan kanan. Tujuannya adalah bahwa tangan
kanan lebih mulia, lebih utama daripada tangan kiri. Dan untuk memuliakan tangan kanan maka tidak digunakan pada hal-hal yang kotor atau najis. Lagi pula tangan kanan adalah tangan yang kita gunakan untuk berjabat tangan dengan orang lain, yang kita gunakan untuk memegang hal-hal yang baik, yang bersih, yang suci. Kalau seandainya orang mengetahui bahwa kita keluar dari WC dengan membersihkan kotoran kita dengan tangan kanan, maka orang-orang tidak akan berjabat tangan dengan kita. Maka untuk hal tersebut kita hendaknya menggunakan tangan kiri dalam beristinja atau beristimar. Di antara adab yang lain adalah tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Tentunya hukumnya tidak haram, tapi makruh. Kalau menyentuh kemaluan maka harus dengan tangan kiri. Kemaluan yang dimaksud adalah kalau bahasa fikihnya, maaf ya, kita mengkaji tentang fikih, jadi kadang harus ada perincian. Kemaluan yang tidak boleh disentuh dengan tangan kanan ketika sedang buang air adalah kemaluan yang darinya keluar kotoran. Kemaluan yang darinya keluar kotoran. Adapun kemaluan di bagian bawah kita, bagian bawah yang saya tidak tahu apa namanya, yang menjadi tempat buah zakar, itu boleh untuk disentuh dengan tangan kanan karena itu tidak dianggap sebagai kemaluan. Jadi kemaluan adalah bagian yang menjadi tempat keluar kotoran kita. Dan bahkan yang bisa membatalkan wudu ketika disentuh adalah itu bagian yang menjadi tempat keluarnya kotoran dari ujung sampai ke ujung. Adapun tempat buah zakar kita yang di bawah, maka itu kalau disentuh pun maka tidak membatalkan wudu. Termasuk juga boleh disentuh dengan tangan kanan. Adapun yang atas dari ujung ke ujung itu tidak boleh disentuh ketika buang air, dan kalaupun disentuh maka dia membatalkan wudu. Misalnya ketika selesai berwudu menyentuh itu, maka membatalkan. Dan ini juga sama hukumnya dengan membersihkan kotoran dari orang lain. Misalnya anak kita mau buang air, maka kita ketika membersihkan kita tidak boleh menggunakan tangan kanan. Kita harus gunakan tangan kiri. Demikian pula misalnya dalam persoalan wudu. Kalau kita menyentuh kemaluannya anak kita, maka wudu kita batal. Wudu kita batal. Karena menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, baik menyentuh kemaluan diri sendiri atau menyentuh kemaluan orang lain. Jadi misalnya ibu-ibu atau kita sendiri di rumah setelah berwudu, mencium anak kita, itu membatalkan wudu kita. Karena kita sudah menyentuh kemaluan. Rasulullah bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya ia berwudu, dalam artian wudunya batal. Rasulullah SAW bersabda, "La yamassu ahad dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i biyaminihi." Janganlah kalian menyentuh kemaluan kalian dengan tangan kanannya ketika dia buang air, dan jangan mengusap kotorannya dengan tangan kanan.
Kemudian dalam proses buang air ketika dalam WC, kita tidak dibolehkan untuk berzikir dengan lisan atau membaca Al-Quran dengan lisan. Karena itu tidak dibolehkan, bahkan diharamkan. Maka bagaimana kalau berzikir dalam hati? Atau membaca Al-Quran dalam hati, apakah dibolehkan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Yang dilarang adalah bacaan zikir atau Al-Quran yang dilafalkan dengan lisan. Ini sekali lagi bahwa urgensi mengetahui bahwa zikir itu harus dengan lisan itu sangat penting. Jadi kita ini kalau berzikir hendaknya lisan kita juga turut kuatkan. Kalau misalnya kita membaca bacaan sholat tanpa kumat kami, itu tidak sah sholat kita. Kalau kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, tapi mulut kita terkatup, kita baca dalam hati, itu tidak sah. Tidak sah sholat kita. Karena Al-Fatihah itu harus dibaca. Kalau dibaca artinya menggunakan mulut, bukan dengan hati. Beda halnya dengan niat. Niat itu adalah amalan hati. Maka harus ditegaskan dalam hati, bukan dengan mulut. Itu untuk niat. Adapun kalau bacaan Al-Fatihah itu harus dengan qomat kami, dengan membacanya lewat mulut. Oleh sebab itu, karena berzikir dalam hati itu tidak dianggap sebagai zikir secara syar'i. Berzikir dalam hati tidak dianggap sebagai berzikir secara syar'i. Membaca dalam hati tidak dianggap sebagai bacaan dalam secara syar'i. Jadi bacaan secara syar'i itu adalah dengan lisan. Maka membaca Al-Quran atau berzikir dengan hati dalam WC itu tidak dianggap sebagai bacaan, sehingga dibolehkan. Karena yang dilarang adalah membaca dengan lisan. Kemudian di antara adab dalam WC adalah tidak boleh berkata-kata, tidak boleh berkata-kata. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza tawawwata rajulan falyatawaddha kullu wahidin minhuma wa la yatakallaman." Kalau ada dua orang buang air, terus atau salah satunya buang air, maka hendaknya mereka berjauhan, sampai tidak saling melihat, dan tidak boleh mereka saling berbincang. Mereka tidak boleh saling berbincang. Ini tidak dibolehkan dalam buang air. Boleh berkata-kata ketika buang air ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, misalnya kita minta sesuatu atau ada yang minta sesuatu, harus dijawab saat itu juga, maka dibolehkan untuk berkata-kata. Adapun kalau tidak ada kepentingannya, buang air sambil cerita, itu tidak dibolehkan. Saya kira sebagian adabnya kita juga sudah sebutkan pada kajian minggu lalu. Sekarang kita akan masuk pada adab berwudu. Berwudu merupakan kewajiban bagi seorang muslim ketika akan mengerjakan sholat. Wudu ini berasal dari kata al-wudu'ah, yaitu kebersihan, kesucian. Wudu diwajibkan bagi seorang muslim ketika dia akan sholat, lalu ketika akan tawaf, lalu ketika akan ingin memegang mushaf Al-Quran. Jadi ini ada 3 amalan di mana seorang muslim
diwajibkan untuk berwudu, yaitu sholat tidak sah sholatnya orang yang tidak berwudu. Bahkan kalau dia sholat tanpa wudu secara sengaja, maka dia mendapatkan dosa. Ya, kalau ada orang yang sholat tanpa wudu secara sengaja, dia berdosa. Demikian pula orang yang mau tawaf di Ka'bah. Orang yang mau tawaf di Ka'bah dia wajib untuk berwudu karena tawaf itu disyaratkan bersuci. Kalau ada orang yang tawaf lalu batal wudunya, kalau ada orang yang mau tawaf lalu batal wudunya, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Atau ketika wudunya batal di tengah tawaf, misalnya dia bertawaf, ya, sudah 2 kali tawaf batal wudunya, apa yang harus dia lakukan? Dia keluar dari tempat tawaf, berwudu, ya, tentunya tidak perlu keluar dari masjid. Dia pergi ke tempat Zam-Zam yang terdekat, lalu berwudu saja di tempat Zam-Zam, lalu kemudian melanjutkan tawaf dari tempat dia batal. Ya, melanjutkan tawaf dari tempat dia batal. Ya. Dan tawafnya tidak mulai lagi dari awal, ya, tapi dilanjutkan. Ya. Itu untuk tawaf. Kemudian ketika memegang mushaf Al-Quran, maka juga disyaratkan untuk berwudu. Karena memegang mushaf Al-Quran, menurut pendapat mayoritas ulama, tidak diizinkan kecuali dalam keadaan bersuci. Ya, Rasulullah mengirim sebuah surat kepada sahabatnya, ya, Amr. Ya. Beliau mengatakan, Allah yamassal Quran illa tahir. Tidak boleh ada yang memegang mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Ya. Tapi diingat, ini perinciannya ya perlu diketahui bahwa mushaf Al-Quran yang tidak boleh disentuh ketika kita tidak bersuci adalah mushaf Al-Quran yang di dalamnya cuma Al-Quran. Adapun Quran terjemahan atau Quran yang bercampur dengan tafsir atau Quran yang, maka itu semuanya boleh disentuh meskipun tanpa wudu. Karena Quran terjemahan atau Quran yang di sampingnya ada tafsir yang banyak seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir As-Sa'di, ya, itu tidak dianggap sebagai mushaf. Ya, itu tidak dianggap sebagai mushaf, tapi dianggap sebagai buku terjemahan Quran terjemahan atau buku tafsir. Yang namanya mushaf adalah khusus buku yang di dalamnya hanya Al-Quran, atau ada tulisan lain, tetapi tulisan lain itu ya, lebih sedikit dibandingkan dengan Al-Quran. Misalnya Al-Quran, tapi di sampingnya ada makna-makna kalimat, misalnya. Dan makna kalimat ini jumlahnya sedikit. Huruf Al-Quran lebih dominan dalam buku itu, maka itu tetap dianggap sebagai mushaf. Adapun kalau dia bercampur dengan Al-Quran terjemahan, sekarang Al-Quran terjemahan itu lebih banyak daripada tulisan Al-Qurannya, maka itu tidak dianggap sebagai mushaf Al-Quran. Dia dianggap sebagai terjemahan Al-Quran. Demikian pula buku tafsir. Biasanya buku tafsir lebih banyak, lebih dominan daripada tulisan Al-Qurannya, maka itu juga tidak dianggap sebagai Al-Quran. Itu boleh disentuh oleh orang yang tidak berwudu. Jadi misalnya kita atau keluarga kita atau putri kita lagi haid, dia boleh membaca Al-Quran lewat buku tafsir atau buku terjemah. Dia bisa menghafal Al-Quran lewat itu. Adapun mushaf, dia tidak boleh menyentuh secara langsung. Dia tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung. Kalau menyentuh mushaf maka dengan lapis. Yaitu ada 3 amalan yang diwajibkan untuk berwudu. Pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran secara langsung.
Adapun amalan-amalan yang lain maka disunahkan berwudu sebelum membaca Al-Quran, ya. Kemudian sebelum misalnya berzikir, ya. Sebelum masuk masjid, ya. Sebelum mau ke masjid, ya. Itu sebenarnya disunahkan untuk berwudu. Sebelum ihram, sebelum mau umrah, sebelum mau haji, ya. Bahkan wudu ini disunahkan dalam kondisi apa? Ya. Rasulullah SAW bersabda, "La yuhafizu al-wudu'a illa Rasulullah, tidak ada yang menjaga wudu ini kecuali mukmin sejati. Ya. Tiap batal wudu dia berwudu lagi. Ya. Tiap batal wudu dia berwudu lagi. Demikian seterusnya. Ya. Maka kalau dia kondisinya suci terus, maka dia menjadi orang yang paling utama. Apalagi wudu ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Wudu ini memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya." Ya, maukah kalian saya beritahu tentang amalan yang bisa menghapus dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat. Juga amalan yang bisa mengangkat derajat. Ya, qalu bala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau menjawab, isbawul wudu'i 'ala al-makarih. Ya, menyempurnakan wudu pada kondisi yang sulit. Ya, berwudu pada kondisi yang sulit. Ya, pada kondisi pada cuaca ekstrem. Ini ya, menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Ya, kalau kita kan jarang-jarang kalau berwudu dalam kondisi yang sulit. Ternyata air kita air yang apa namanya yang hangat, ya. Ya. Ternyata air kita air yang hangat dan cuaca juga cuaca yang cukup bersahabat. Berbeda dengan misalnya negara Eropa atau negara-negara Arab. Ya. Kalau musim dingin itu ribet itu kalau berwudu. Ya. Kalau musim dingin bangun sholat subuh, ya, dinginnya 1 derajat, 2 derajat Celcius. Kalau kita berwudu, airnya dingin, kita juga kedinginan. Nah itu, ya. Tapi kata Rasulullah, siapa yang berwudu dalam kondisi demikian, itu bisa menghilangkan dosa dan mengangkat derajatnya. Ya. Kemudian di antara amalan lain adalah wakathratul khutwah fil ilm masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga adalah waqtidarus salat ba'da salat fadzalika qurban. Yang ketiga adalah duduk di masjid dan untuk menunggu waktu salat. Itu 3 amalan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Yang pertama adalah berwudu pada kondisi yang sulit, pada cuaca dingin. Yang kedua adalah memperbanyak langkah kita ke masjid. Dan yang ketiga adalah duduk di masjid untuk menunggu waktu salat. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim fa ghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainihi ma'al ma'." Kalau seorang mukmin berwudu, maka ketika dia membasuh wajahnya, maka seluruh kesalahan dosa yang dilakukan oleh wajahnya termasuk matanya itu semuanya langsung berjatuhan dengan air wudunya. Ya. Karena dosa-dosa kita itu dihilangkan oleh Allah dengan basuhan air wudu kita. Jadi air wudu itu gunanya bukan hanya untuk membersihkan tubuh kita secara lahir, tapi air wudu juga adalah amalan untuk membersihkan, ya, rohani kita, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Jadi tujuannya bukan hanya tubuh kita, tapi juga dosa-dosa kita.
أو مع آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء. Kalau kita membasuh tangan kita dalam wudu, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita juga turut berjatuhan, turut dibersihkan. Hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Sampai kita suci dari dosa. Jadi wudu itu mensucikan dosa-dosa. Baik, kemudian wudu memiliki rukun, memiliki sunnah dan memiliki hal-hal yang makruh. Adapun rukun wudu, yang pertama adalah berniat. Apa itu niat? Niat adalah berazam atau bertekad dalam hati untuk berwudu. Itu namanya niat. Apakah niat ini boleh didapatkan dengan lisan? Jawabannya tidak boleh. Pertama, niat ini adalah amalan hati dan bukan amalan lisan. Niat adalah amalan hati dan bukan amalan lisan. Kalau seseorang mengucapkan niat dengan lisan, tapi hatinya kemana-mana, dia nawaitu al-wudu'a lillahi ta'ala, tapi hatinya tidak berniat, dia cuma lisannya, hatinya tidak memikirkan wudu, maka tidak sah wudu. Tapi kalau dia berniat dalam hati, meskipun tanpa melafalkannya dengan lisan, itu sudah menjadi sah dan bahkan itu sunnah. Karena niat itu merupakan amalan hati dan bukan amalan lisan. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak pernah melafalkan niat. Rasulullah tidak pernah melafalkan niat. Kalau berniat, beliau cuma dalam hati. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu pernah melafalkan niat itu dalam haji atau umrah. Ketika orang mau umrah atau haji, Rasulullah mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ya. Kata mereka ini merupakan niat dari Rasulullah. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk berumrah atau saya memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Dan memang kita disunahkan untuk bertalbiyah, ya, dengan lisan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Tapi jawabannya ini bukan niat. Kalau niat kan berarti nawaitu, jelas ya, saya berniat. Ini bukan niat, tapi ini merupakan zikir permulaan saat kita mau memasuki umrah atau memasuki haji. Itu sama dengan takbiratul ihram kita ketika saat kita mau sholat. Allahu Akbar. Takbiratul ihram sebagai pertanda bahwa kita ini sudah memulai sholat. Sama dengan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, itu sebagai tanda bahwa kita sudah memulai umrah atau memulai haji. Adapun niat maka dalam hati. Bukan labbaik Allahumma umratan dan bukan labbaik Allahumma hajjan, itu bukan niat. Ya, yang paling benar itu bukan niat, tapi itu adalah pengumuman bahwa kita sudah memulai ibadah haji atau ibadah umrah kita. Sama dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi sekali lagi bahwa niat itu dalam hati. Apakah boleh melafalkan niat? Apakah boleh bagi kita untuk melafalkan niat? Jawabannya tidak boleh kecuali bagi orang yang suka was-was. Ya, ada orang yang biasanya suka was-was. Ya, tadi dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi kemudian dia was-was, tadi saya sudah berniat atau tidak ya? Ya, tadi niat saya sedang sholat asar, tapi tadi niat saya pengen sholat zuhur. Ya, tadi niat saya sholat zuhur atau saya belum berniat. Orang yang suka was-was dibolehkan baginya untuk melafalkan niat. Ya, orang yang suka was-was, yang suka ragu-ragu, ada gangguan pada hatinya terkait itu, maka
dibolehkan baginya untuk melafalkan niat agar dia tidak was-was. Ya. Tapi ini juga jarang sebenarnya. Tapi ada. Ya. Tapi ada. Bahkan ada orang yang bahkan niatnya sudah diucapkan 1 menit dia berniat. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia juga masih ragu-ragu. Nah, kalau sudah seperti itu sudah dari setan. Ya. Kalau sudah seperti itu orang yang bermasalah. Ya. 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 Ada teman saya dulu 10 kali sampai bertakbirnya 10 kali. Allahu Akbar. Ya. Setelah bersedekah diulang lagi. Ya. Bertakbir lagi Allahu Akbar. Karena belum klop, ya, belum nyambung itu antara takbiratul ihram dengan niat katanya. Ya. Itu juga memberatkan diri. Ya, memberatkan diri. Jadi ya, melafalkan niat tidak dibolehkan kecuali bagi orang yang suka was-was. Ya. Yang suka was-was. Hanya saja, apakah haram kalau kita melafalkan niat? Ya. Ini para ulama berbeda pandangan dalam pandangan yang luar biasa. Kesimpulannya adalah bahwa yang haram adalah menjaharkan niat. Yang haram adalah berniat tapi besar-besar suara, itu haram. Bid'ah. Ya. Dia berniat tapi apa? Diangkat suara. Itu tidak dibolehkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sudah bid'ahkan. Bahkan termasuk mazhab Syafi'iyah yang membolehkan pelafalan niat, mereka tidak membolehkan niat itu dibaca besar-besar. Ya. Tidak dibolehkan dibaca besar-besar. Ya. Kalau dibaca besar-besar, itu sangat mengganggu. Ya, apalagi kalau sholatnya kita sholat berjamaah, ya, sebelum sholat ya, berniat dulu besar-besar niatnya, itu tidak dibolehkan. Adapun kalau membacanya secara lirik, sir, ya, maka sebagian ulama membolehkan itu, ya, dibaca secara sir. Tapi yang paling benar bagi kita itu tidak dibolehkan. Hukumnya minimal makruh, hukumnya minimal apa? Makruh, karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Kecuali bagi orang yang apa? Yang suka was-was, ya, yang suka lupa, ya, yang suka lupa. Ya, orang yang suka lupa itu kan, apalagi dengan niat, kalau dia melafalkan niatnya, insya Allah dia tetap akan merasa yakin itu, ya, secara tegas dia pasti akan yakin karena dia tadi sudah dengar dengan telinganya. Niatnya dia sudah dengar dengan pendengaran telinganya. Ya, jadi itu rukun wudu yang pertama. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Artinya kalau kita berwudu tidak mencuci tangan terlebih dahulu, langsung membasuh wajah, maka itu sudah sah. Itu sudah sah. Dan wajah yang dimaksud adalah bagian wajah yang wajib dibasuh adalah seluruh wajah kita. Seluruh wajah kita. Wajah itu berawal dari tempat tumbuhnya rambut di atas dan berakhir pada akhir dagu. Ya. Pada akhir dagu. Ya. Kalau dari samping berarti dari batas telinga sampai batas telinga yang kiri. Ya. Itu batasan wajah. Para ulama berbeda pandangan pada bagian dalam hidung dan mulut kita. Apakah merupakan bagian dari wajah atau bukan dari wajah? Ulama mengatakan bahwa bagian dalam hidung dan bagian mulut kita merupakan wajah, maka mereka mewajibkan madmadah dan istinsyaq. Ya, mereka mengatakan madmadah dan istinsyaq itu wajib. Kenapa wajib? Karena itu merupakan bagian dari wajah. Ya. Dan Allah dalam Al-Quran sudah mewajibkan untuk membasuh wajah ketika wudu. Ya. Maka ketika membasuh wajah harus juga berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini mazhab Hanabilah. Ya. Adapun mazhab jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa yang namanya wajah itu bukan bagian dalam, tapi bagian luar yang tampak. Itulah wajah. Karena wajah itu kan dalam bahasa Arab artinya
berhadapan. Ya, jadi wajah itu adalah bagian depan, bagian kepala kita yang digunakan untuk menghadap kepada orang lain. Sehingga bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung itu tidak dianggap sebagai wajah. Kenapa? Karena dia bukan bagian muka kita yang digunakan untuk menghadap kepada orang lain. Ya, dan ini tentunya yang paling benar bahwa mazhab mayoritas ulama tidak mewajibkan kumur-kumur dan tidak mewajibkan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, itu tidak wajib. Yang wajib hanyalah membasuh wajah kita. Kemudian rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan kita sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh tangan ini bukan basuhan pertama. Basuhan pertama kan hanya telapak tangan. Adapun basuhan yang menjadi rukun yang kita basuh setelah membasuh wajah kita adalah itu berawal dari ujung jari sampai siku. Kalau kita berwudu membasuh tangan kita mulai dari pergelangan tangan, kita katakan, tadi kan saya sudah cuci tangan, ya, cuci tangan. Kalau gitu saya pada basuhan setelah wajah ini, saya mulai membasuhnya dari pergelangan tangan sampai siku. Kan tadi saya sudah cuci ininya tangan saya, jelas ya. Maka itu tidak sah wudunya, tidak sah wudunya. Kenapa tidak sah? Karena basuhan tangan pertama tadi sunnah. Ya, jadi membasuh tangan pada awal wudu itu sunnah. Mau dibasuh atau tidak dibasuh tangan kita langsung mencuci wajah itu sah wudu kita. Adapun basuhan kedua itu hukumnya wajib atau rukun. Ya, maka ketika kita membasuh tangan kita setelah cuci muka, kita harus juga mulai dari ujung tangan sampai siku, karena itu beda dengan mencuci tangan pada awal wudu. Itu beda. Maka harus juga di awal dari ujung jari sampai siku. Ya, karena ada juga orang yang salah paham. Tadi kan saya sudah cuci tangan saya, tidak perlu lagi mencuci tangan yang telapak tangan. Karena tadi sudah saya basuh, cukup dari pergelangan tangan sampai siku. Kita katakan itu tidak sah. Itu tidak sah wudu. Ya, dan siku itu masuk ke dalam anggota wudu. Kemudian masuk ras minal jabhati ila qafa. Kemudian rukun wudu keempat adalah mengusap kepala dari permulaan rambut sampai bagian tengkuk, ya, rambut sampai mengusap kepala, dan kepala itu tidak dibasuh. Jadi harus diusap. Semua anggota tubuh, anggota wudu itu dibasuh kecuali kepala. Kecuali kepala, maka hendaknya cukup diusap dan tidak dibasuh. Ya. Baik, apakah telinga merupakan bagian dari kepala? Ya. Sebagian ulama mengatakan telinga merupakan bagian dari kepala. Berdasarkan hadis al-udhunani minar ras, kedua telinga merupakan bagian dari kepala. Mereka mengatakan karena telinga adalah bagian dari kepala, maka ia juga wajib diusap, diusap. Ya. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat kedua mengatakan telinga bukan bagian dari kepala, sehingga telinga itu tidak wajib diusap. Telinga cuma sunnah diusap. Jelas ya. Jadi perbedaannya apakah wajib atau tidak itu berbeda karena pada faktor apakah telinga itu bagian dari kepala atau tidak. Ya. Kayaknya kita tanya kepada ini ahli biologi atau apakah dia bagian dari kepala atau tidak. Ya. Tapi tampaknya yang paling benar adalah bahwa telinga bukan bagian dari kepala. Ya, dia tidak wajib untuk diusap. Ya, dia tidak wajib untuk diusap. Tapi kalau diusap maka itu merupakan hal yang sunnah. Apakah mengusap tengkuk? Ya.
Ya kan kita kalau berwudu ada juga yang mengusap tengkuknya. Ya, jawabannya itu tidak disunahkan. Bahkan itu cenderung pada kebidahan. Ya. Dalam mazhab Syafi'iyah sebenarnya, dalam persoalan mengusap tengkuk ini cuma satu ulama yang menyunahkannya, yaitu yang bernama Ibnu Qas. Ibnu Qas mengatakan sunnah mengusap tengkuk ketika berwudu. Ya, jelas ya. Tapi jawabannya bahwa ini tidak sahih. Ya. Jadi kalau ada yang mengusap tengkuknya ketika berwudu, itu memang ya. Itu dalam mazhab Syafi'iyah sendiri itu pendapat yang sangat lemah. Ya, tidak dibenarkan. Ya. Baik. Lalu ketika mengusap kepala, ya, apakah cukup 3 helai atau harus seluruh rambut? Apakah cukup 3 helai atau harus sebagian besar rambut? Pendapat yang paling benar adalah bahwa mengusap kepala itu harus sebagian besar rambut. Sebagian besar rambut. Meskipun tidak sebagian penting, sebagian besar rambut. Apakah kalau 3 helai saja yang diusap dibolehkan? Kita katakan tidak sah wudunya. Ya, tapi kalau ada yang melakukan itu karena dia berpendapat dengan pandangan mazhab Syafi'i, kita katakan tetap apa? Tetap sah ya, pendapatnya. Ya. Kita tidak boleh mengatakan wudu Anda batal. Ya. Tidak sah salat Anda karena cuma mengusap 3 helai. Ya. Jelas ya? Seharusnya dalam mazhab Syafi'i itu harus diajarkan bahwa mengusap 3 helai itu dalam mazhab Syafi'i itu hanya kebolehan. Hanya apa? Kebolehan. Jadi mengusap ubun-ubun dalam mazhab Syafi'i itu hanya kebolehan, boleh. Tapi yang sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala. Semua mazhab itu berpandangan bahwa mengusap seluruh kepala itu hukumnya lebih utama, lebih bagus. Jelas ya? Ya. Seharusnya jangan diajarkan para kiai itu dalam mazhab Syafi'i. Jangan mengajarkan kalau wudu cuma ambil air usap di sini saja. Ya, jangan itu yang diajarkan. Ya, itu dalam bentuk bahwa boleh, silahkan, jelas ya. Ya. Tapi untuk mengajarkan wudu, hendaknya diajarkan wudu secara sempurna. Ya. Itu seharusnya. Tapi kalau ada yang cuma mengusap ini, kita kan tetap sah insya Allah. Ya. Kalau dia menjadi imam, kita katakan sholatnya tetap sah. Ya. Tapi kalau kita sendiri, kita katakan tidak sah untuk saya kalau seperti itu. Jelas ya? Ya. Tapi kalau dia ketahui tadi berwudu dia cuma usap, sekarang jadi imam, nggak apa-apa. Silahkan apa? Ikuti saja, yakin saja bahwa dia berpendapat sesuai dengan pendapatnya. Hanya saja perlu diingat bahwa rambut yang diusap ketika berwudu itu adalah rambut yang masih berada dalam bagian kepala. Karena Allah berfirman, ros kepala. Jadi rambut yang masih berada dalam batasan kepala. Jadi kalau ada perempuan yang rata-rata panjang rambutnya, dia usap cuma rambut yang turun. Ya, dia mengusap, tapi yang diusap adalah rambut yang bukan dalam bagian kepala, tapi rambut yang turun di hidungnya dia usap. Oh ini sudah mengusap, itu tidak sah. Tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa tidak sah? Karena rambut yang dia usap bukan bagian dari kepala. Jelas ya? Iya, bukan bagian dari kepala. Jadi kaum wanita ketika mengusap rambut, yang diusap itu hanyalah sebatas rambut yang ada dalam batasan kepala. Adapun rambut yang turun ke bawah itu tidak, bahkan tidak sunnah diusap. Ya. Tidak sunnah untuk diusap. Jadi rambut yang hanya dalam bagian kepala. Demikian pula kita kalau panjang rambut kita, ya, yang diusap adalah ya, rambut bagian kepala. Kita akan sebut perinci lagi pada ketika membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Kemudian rukun yang kelima adalah mencuci kedua kaki, ini jelas. Ya, kemudian yang keenam adalah berwudu secara tertib. Ya, muka dulu, kemudian tangan sampai kemudian kepala lalu kaki. Tidak boleh dibolak-balik. Ya, tidak boleh dibolak-balik. Jadi berwudu secara tertib.
Adapun mendahulukan tangan kiri lalu kanan, maka itu makruh. Tetap sah wudunya tapi makruh. Ya, misalnya saya mencuci tangan, kiri dulu, ya baru tangan. Nah, itu hukumnya makruh. Tapi tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketujuh, ya, rukun wudu yang ketujuh adalah ya, berwudu secara berkesinambungan. Berwudu secara berlanjut wudunya. Jadi mencuci wajah tangan, kemudian mencuci wajah, kemudian mencuci kedua tangan, seterusnya saling berkesinambungan. Tidak boleh kemudian saya mencuci wajah dulu, tangan, wajah, setelah mencuci wajah membahas dulu WA, ya 2 menit, ya. Setelah itu mencuci tangan lagi, itu tidak dibolehkan. Ya, itu namanya tidak berkesinambungan. Harus berkesinambungan. Bagaimana batasannya berkesinambungan? Ya. Bagaimana batasannya? Jelas ya, harus ada batasan. Ya. Ya. Jangan sampai berhenti sekitar 5 detik sudah dianggap tidak sah lagi wudunya, harus diulang lagi dari awal. Jelas ya? Ya, batasannya adalah ketika anggota wudu kita belum kering. Ya. Ketika kita membasuh wajah, ya, kita berhenti. Ya, kita berhenti. Selama basuhan di wajah kita belum kering, maka kita tetap boleh untuk melanjutkan membasah kedua tangan kita. Jelas ya, jadi selama dia belum kering, lalu kemudian membasuh anggota tubuh yang lain, maka itu namanya berkesinambungan. Tapi kalau sudah mengering, ya, tadi baru membasuh wajah, ada telepon, kita angkat, bicara. Pas mau wudu lagi disentuh, sudah kering ini, tidak ulang lagi berwudu maka harus ulang lagi berwudu dari awal, karena sudah tidak lagi berkesinambungan, tidak lagi mualah, saling berkesinambungan. Jelas ya, itu terkait dengan rukun wudu yang terakhir, itu harus berkesinambungan. Ya, tapi kalau sudah kering, ya, kita menerima telepon atau melihat ada orang, kita bantu, ya, setelah kita kembali berwudu, kita pegang, oh ini sudah kering. Nah, itu kita ulang lagi berwudu dari awal karena sudah tidak lagi berkesinambungan. Jelas ya? Itu batasannya. Ya, dan ini batasan-batasan ini sangat urgen. Ya, batasan-batasan itu berapa durasinya itu sangat urgen. Ya, baik dalam wudu, ketika khutbah, ya, duduk di antara 2 sujud dalam khutbah itu apa batasannya? Ya, dan sampai ada orang duduk 5 menit, ya. Ya, 5 menit dia duduk di antara 2 khutbah baru naik ke khutbah kedua. Itu ribet juga itu, ya. Ya, ada batasan. Itu durasi batasan itu sangat urgen. Ya. Durasi batasan itu sangat urgen. Ya, nanti insya Allah kita akan sebutkan ketika membahas ibadah-ibadah yang terkait dengan itu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan mengkaji tentang sunnah-sunnah wudu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Ya. Doa berwudu sebelum berwudu. Kita belum masuk ya ke sunnah. Tapi secara umum doa sebelum berwudu tidak ada kecuali bismillah. Ya, tidak ada doa sebelum berwudu. Ya. Tidak ada hadis yang sahih ataupun hasan yang menyunahkan untuk berdoa sebelum berwudu. Ya. Doa sebelum berwudu disunahkan hanya membaca bismillah. Itu pun sebagian ulama cuma mengatakan sunnah, dan itu yang paling benar karena ada juga ulama yang mengatakan wajib. Ya. Ada ulama yang mengatakan wajib, tapi yang paling benar adalah sunnah. Adapun hadis yang menyebutkan doa di setiap basuhan wudu, maka itu hadis yang lemah sekali atau bahkan palsu, tidak benar. Karena itu ada juga hadisnya itu, ya. Setiap mengusap tangan ini doanya, mengusap wajah ini doanya. Itu tidak ada yang sahih. Satu-satunya doa yang sahih ketika berwudu adalah doa setelah berwudu dengan membaca 2 kalimat syahadat dan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu pun doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin itu pun juga diperselisihkan para ulama apakah hadisnya sahih atau tidak. Tapi yang paling doa yang sahih adalah membaca 2 kalimat syahadat.
Kita akan sebutkan insyaallah dalam sunnah-sunnah wudu. Baik. Lagi. Baik. Memang pendapat para ulama di sini juga baik. Kita akan juga jelaskan mungkin dalam pembahasan wudu. Ya. Hanya saja ada dua hadis yang memang secara lahiriah bertentangan. Ada hadis Busrah, wa Rasulullah bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya ia berwudu. Ada hadis bahwa ada orang yang datang kepada Rasulullah melapor, "Wahai Rasulullah, saya menyentuh kemaluanku dalam salat." Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya tidak apa karena itu merupakan bid'atul min. Kemaluan itu cuma bagian dari tubuhmu, kalau di sana tidak apa-apa. Maka di sini para ulama berbeda pandangan dalam pandangan yang lain. Karena ada dua hadis yang secara lahir bertentangan. Ada yang mengatakan menyentuh kemaluan itu hukumnya membatalkan wudu kalau tanpa syahwat. Kalau menyentuh kemaluan dengan syahwat maka membatalkan. Ya, menyentuh kemaluan dengan syahwat membatalkan wudu. Ya, maka itu makna dari bahwa Rasul mengatakan tidak membatalkan wudu karena itu bagian dari tubuhmu. Artinya dia menyentuhnya tanpa syahwat. Apalagi menyentuhnya dalam sholat. Ya, menyentuh dalam sholat kok dalam berpikiran seperti itu kan tidak ya. Ya. Lalu kemudian mereka mengatakan, adapun hadis Busra yang mengatakan siapa yang menyentuh kemaluannya batal wudunya maka itu dengan syahwat, Ya. Itu juga perincian dari Imam Ahmad. Adapun Imam Abu Hanifah mutlak dia tidak seperti itu. Tapi yang paling benar adalah bahwa hadis Busrah itu bermakna menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Ya. Karena mas dalam mazhab itu adalah mas dalam bahasa Arab itu adalah menyentuh menggunakan telapak tangan. Itu namanya mas. Menyentuh menggunakan telapak tangan. Itu mas dalam bahasa Arab. Jelas ya? Ya, mas. Ya. Adapun menyentuh dengan punggung tangan, maka itu bukan menyentuh dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau kemaluan disentuh dengan punggung tangan, itu tidak membatalkan wudu. Ya, jelas ya? Adapun hadis yang kedua yang mengatakan ya Rasul mengatakan itu bagian dari tubuh, maka itu dimaknai oleh para ulama menyentuh kemaluan dengan pelapis. Menyentuh kemaluan dengan pelapis dari luar. Ya. Dan orang yang sholat, ya, dia dalam sholat. Orang yang sholat tidak logis kalau dia menyentuh kemaluan dari tanpa pelapis kan. Ya, pasti kalau menyentuh kemaluan misalnya gatal dan sebagainya itu dari luar. Ya, ya. Rata kita saja sendiri seperti itu ya. Iya, maksudnya masa dari dalam ya, dari luar. Ya, dari luar. Dan itulah yang pendapat yang paling benar di kalangan ya dari pendapat-pendapat yang ada bahwa menyentuh kemaluan dengan pelapis tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan dengan tanpa pelapis, itu pun dengan menggunakan telapak tangan. Ya, telapak tangan artinya dari ujung jari sampai pergelangan besi. Adapun menyentuhnya dengan lengan, dengan punggung tangan itu tidak membatalkan wudu karena dia tidak disebut sebagai mas dalam bahasa Arab. Karena mas, ya, man mas dzakar, siapa yang menyentuh kemaluan. Mas di situ artinya menggunakan apa namanya telapak tangan. Ya, dan yang disentuh pun kalau kita laki-laki kemaluan yang menjadi tempat keluarnya kotoran kita, air kencing kita dari ujung ke ujung, ya. Dari ujung ke ujung. Adapun yang menjadi tempatnya buah zakar di bawah itu tidak membatalkan wudu. Ya. Ya, sebenarnya di kalangan perempuan juga ada batasannya. Ya, tidak semua kemaluan perempuan itu disentuh langsung dia membatalkan wudu, tidak. Ada batasannya. Ya. Ya.
mungkin nanti dibahas insyaallah taala ya ada batasan. Ya, jadi kalau perempuan sudah menyentuh kemaluannya bagian atasnya misalnya, itu tidak serta-merta langsung batal wudu, tidak. Iya. Iya, tapi yang membatalkan wudu adalah bagian dari ya dalam bahasa ininya apa ya, labia minora ya. Itu hanya bagian itu yang membatalkan wudu. Hanya bagian dalamnya membatalkan wudu, menyentuh bagian dalamnya. Atau adapun bagian luar itu tidak membatalkan wudu. Ya. Jelas ya? Itu bagi perempuan. Ya. Termasuk juga bagian dubur. Dubur itu kita kan menyentuh dubur juga membatalkan wudu. Dubur bagian mana yang membatalkan wudu? Itu kan harus juga ada batasannya. Ya. Ini sangat urgen. Batasan-batasan dalam Islam itu sangat urgen. Ya. Tadi kita mengatakan kemaluan laki-laki yang membatalkan wudu ketika disentuh itu. Sudah kita sebutkan. Perempuan juga demikian. Yang membatalkan wudu adalah bagian dari labia minor. Labia minor itu apa ya kalau bahasa kita? Iya, bibir, bagian bibir ke dalam. Itu yang membatalkan wudu kalau disentuh. Adapun kalau bagian luar itu tidak membatalkan wudu. Ya, itu batasan-batasan. Dubur bagaimana kalau dubur? Apakah semua dubur kita di belakang itu kalau kita sentuh? Ya, apakah membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Yang membatalkan wudu cuma ketika menyentuh lingkaran lubang dubur itu. Ya. Ketika menyentuh lingkaran dubur itu yang membatalkan. Adapun kalau kita gatal misalnya menyentuh dekat-dekat di situ, itu tidak membatalkan. Ya, yang membatalkan wudu adalah lingkaran duburnya. Ketika kita menyentuh lingkaran duburnya, itulah yang membatalkan. Jelas ya, itu. Jadi ini batasan-batasan itu sangat urgen. Selama ini banyak penuntut ilmu tidak mempelajari batasan-batasan itu. Dia hanya mengetahui menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Dia menyentuh dubur, tapi untuk batasan secara terperinci kadang-kala tidak dipelajari. Ya. Padahal itu juga sangat urgen, ya. Ya, karena akan membuat kita semakin yakin tidak batal. Barakallahu fikum. Ya kalau pakai pelapis tidak, ya kita sudah sebutkan menyentuh kubul atau dubur dengan pelapis tidak membatalkan wudu. Ya. Karena yang membatalkan wudu cuma mas itu menyentuh secara langsung itu pun dengan telapak tangan dan bukan dengan punggung tangan. Ya. Jadi kalau menyentuh dengan punggung tangan itu tidak membatalkan wudu. Iya. Ya tinggal dilihat, ya tinggal dilihat. Iya betul. Ya silakan. Waalaikumsalam. Apakah membatalkan kita semua tahu dia bicara sama misalnya yang pertama, yang kedua yang umum itu tidak berwudu sampai 3 kali langsung sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir saya kebiasaan mengusap kepala langsung telinga itu sudah betul ini perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa yang pertama ya? Kita berwudu diajak bicara. Ajak bicara. Berbicara dalam wudu tidak membatalkan wudu. Berbicara ketika berwudu dibolehkan. Hanya saja kalau cuma canda-canda ini ya itu makruh hukumnya ya. Ya. Tapi kalau ada kepentingan maka dibolehkan. Tidak dilarang. Ya, tapi kalau hanya canda-canda, main-main sambil berwudu itu tidak haram tapi tidak membatalkan wudu tapi makruh. Ya. Ya, tapi tidak membatalkan wudu. Ya. Adapun yang kedua terkait dengan membasuh telinga, memang sunnahnya adalah membasuh kepala sepaket dengan telinga. Itu yang sunnah. Membasuh kepala sepaket dengan telinga. Kalau mau dipisah juga sebenarnya tidak ada problem. Tidak ada problem, boleh, tapi yang sunnahnya adalah membasuh kepala, telinga harus sepaket dengan kepala. Itu yang sunnah. Nanti kita akan sebutkan insya Allah pada sunnah berwudu. Iya, jumlah basuhannya cuma satu. Jumlah basuhannya cuma satu. Sunnahnya, ya, sunnah yang basuh telinga cuma satu. Adapun 3 kali, ya dibolehkan juga, tapi tidak sunnah.
Ya, telinga itu sunnahnya dengan intinya adalah kepala dan telinga itu basuhannya cuma 1 kali. Kalau yang lain 3 kali tidak apa? Iya, kalau yang lain 3 kali, sunnah 3 kali yang lain. Adapun kepala sunnahnya cuma 1 kali. Ya, jelas ya. Jadi semua anggota tubuh itu 3 kali kecuali kepala, maka cukup 1 kali. Itu sunnahnya. Tapi kalau juga mau 3 kali silakan, tidak problem. Tapi sunnahnya 3 kali. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ini yang pertama, kapan kita memasang niat? Apakah pada awal kita memasukkan niat atau pada waktu membasuh muka? Kemudian yang kedua, salat sunnah sesudah wudu. Apakah dalilnya ini ada atau bagaimana? Pertama niat. Memang sebagian mazhab mengatakan berniat itu diniatkan pas awal mula melaksanakan, pas awal amalan dalam ibadah tersebut. Kan dalam mazhab Syafi'i misalnya berniat itu sambil bertakbir. Jadi melafalkan niat sebelum takbir, adapun ketika takbir itu niatnya dalam hati. Rasanya takbir itu ribet juga itu, ya. Itu yang membuat orang-orang ragu-ragu, ya. Tadi saya bertakbir sambil berniat, pas tadi enggak atau tidak, diulang lagi. Ya. Jadi niat yang paling benar adalah sebelum kita beribadah, ya. Sebelum berwudu sudah berniat terlebih dahulu. Sebelum takbiratul ihram sudah berniat terlebih dahulu. Itu yang paling benar. Ya, jadi niat itu di luar ibadah dan bukan dalam ibadah. Ya, niat itu di luar ibadah sebelumnya. Ya, itu niat. Ya, jelas ya? Itu. Ya. Adapun salat sunnah setelah wudu ya nanti kita sebutkan. Ya. Hadisnya sahih, Sahih bahkan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan salat sunnah setelah wudu bisa digunakan kapanpun. Ya. Walaupun setelah asar berwudu, ini setelah asar. Saya tadi wudu, silakan salat sunnah 2 rakaat. Ya, jelas ya? Karena dia salat sunnah yang memiliki sebab. Itu sebab wudu. Ya. Sama dengan tahiyatul masjid. Kita masuk jam 5 sore ke dalam masjid, dalam keadaan sudah sholat asar, tidak ada problem kita sholat tahiyatul masjid karena tidak ada larangannya. Ya, tidak ada larangan untuk tahiyatul masjid di waktu-waktu terlarang. Ya, silakan. Bagaimana kalau di dalam HP yang musab tapi tidak punya arti yang sama dengan Quran yang kita baca. Kalau kita ini kan benda, hati ini kan benda, dan Quran ini kan benda. Nah, apakah itu diwajibkan juga disunahkan berbuka untuk HP, maka dia lebih mudah. Ya, karena HP ini bercampur dengan banyak hal. Ya, bercampur, jadi bukan hanya Al-Quran ya. Jadi dia bercampur dengan banyak hal. Jadi membaca Al-Quran lewat HP dalam keadaan tidak suci itu bahkan lebih boleh dibandingkan daripada tafsir ya. Ya, karena dia dalam pertama Al-Quran yang mushaf dalam HP ini dia bercampur dengan banyak hal. Jelas ya? Ya, dari dalam HP bukan. Yang kedua, dia bukan Al-Quran secara hakiki. Dia bukan mushaf secara hakiki karena dia bukan tulisan sebenarnya. Dia bukan tulisan hakiki. Ya. Ya. Dia bukan tulisan hakiki yang dia Al-Quran aplikasi dan sebagainya. Jelas ya? Ya, dia bukan tulisan hakiki seperti buku, seperti kitab. Ya. Ya, dia hanya cuma itu? Cuma foto, cuma ini. Jelas ya? Cuma foto, ya bukan Al-Quran secara hakiki. Ya. Cuma foto biasa, foto ya. Maka dibolehkan untuk disentuh ataupun dibaca dari HP. Jelas ya itu untuk. Tapi
Ya sekali lagi kalau masuk ke HP, masuk WC seharusnya tetap ditutup itu, ya tidak dibiarkan terbuka juga, jelas ya, sebagai adab, ya tetap ditutup. Ya, saya kira demikian ya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang pada Kamis depan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.